Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami, FRI kami akan menjelaskan final report laboratorium APSI. Yang pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri itu Wirana Nigali. Lalu ada dua teman saya itu Atiyah sama Siti Hana. Untuk mempersingkat waktu, gini saja. Jadi ada 6 bahasan di presentasi kali ini. Yang pertama itu ada studi kasus, yang kedua ada kebutuhan sistem, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada desain interface, yang kelima ada source code-nya, yang keenam itu demo aplikasi. Oke, yang pertama-tama yang studi kasus ya. Jadi kami bertiga adalah suatu grup yang bekerja di perusahaan CV FRI 039 Company yang berada di Departemen IT. Jadi CV FRI 039 Company ini adalah perusahaan yang memproduksi alat bantu mengajar yang kami namakan Kids Education Board. Kami diminta untuk membuat suatu desain website yang berfungsi untuk memberikan informasi baik kepada penjual maupun pembeli. Website yang kami desain sendiri ini itu harus memiliki fungsi diantaranya itu pemilihan material, penempatan gaji, transaksi online, dan lain-lain. Oke, yang kedua adalah tujuan dari adanya ini. Yang pertama itu memenuhi spesifikasi fungsional, yang kedua itu memenuhi batasan media target implementasi, target sistem komputer. Yang ketiga itu memenuhi kebutuhan implisit dan eksplisit berdasarkan kinerja dan penggunaan sumber daya. Next. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu manfaat dulu. Oke. Yang pertama itu adalah untuk mempermudah dalam menentukan langkah-langkah di masa yang akan datang. Yang kedua itu mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas sehingga menyederhanakan penyelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja. Yang terakhir adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Next. Lalu selanjutnya ada kebutuhan sistem. Yang pertama-tama itu ada proses bisnisnya. Jadi proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan, input, output, penggunaan resource yang jelas, memiliki jumlah aktivitas dalam beberapa tahapan, dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam transaksi, dan dapat menciptakan nilai bagi pelanggan. Oke, nextnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada database atau basis data. Jadi ini adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data. Berikut merupakan database-nya. Next. Use case diagram. Jadi use case ini itu menunjukkan peran user dan bagaimana sih peran tersebut ketika menggunakan sistem. Nah, use case diagram ini juga dapat digunakan untuk mempresentasikan interaksi user dengan sistem dan menggambarkan spesifikasi kasus penggunanya. Dan berikut merupakan UCD kita. Next. Activity diagram. Jadi activity diagram itu adalah diagram yang menggambarkan atur kerja dari berbagai aktivitas user atau sistem. Jadi orang tuh yang melakukan aktivitas dan aliran berurutan dari aktivitas ini. Next. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Nah, jadi kelas diagram adalah sebuah diagram yang menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan menjelaskan bagaimana sih caranya agar mereka saling berkolaborasi. Berikut merupakan kelas diagramnya. Next. Lalu selanjutnya ada diagram sequence. Diagram ini itu salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Nah, jadi pesan ini apa yang dikirim dan kapan sih pelaksanaannya. Diagram ini juga diatur berdasarkan waktu. Next. Perancangan sistem. Menurut John Bush dan Gary Gradnitsky, perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Next. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai perancangan sistem.
Untuk perancangan sistem sendiri terdiri dari desain sistemnya, yaitu yang menggunakan Adobe XD, kemudian desain interface yang sudah kami implementasikan menggunakan XMPP, kemudian muncul di web menggunakan codingan, yaitu dari source code tersebut. Ini merupakan contoh dari interface login page. Selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi. Berikut merupakan demo aplikasi yang saya akan pertama kali munculkan, yaitu menggunakan dari admin. Kemudian yang muncul seperti ini, yang memunculkan employee dan account. Untuk employee sendiri adalah list yang bisa mengakses web ini, yaitu dari bagian production, finance, dan procurement dengan masing-masing nama dan divisinya. Saya akan mencontohkan salah satu penggunaan employee yang bisa digunakan. Saya akan mencoba menggunakan bagian produksi. Nah, begini seperti ini tampilannya, terdiri dari MPS, produk, material request, BOM, dan procurement. Seperti itu. Untuk bagian source code-nya seperti ini yang sudah kami buat. Sehingga membentuk web yang seperti tadi itu. Kami menggunakan referensi dari modul 7 Labwork yang sudah kami kerjakan di saat pelaksanaan modul 7. Sekian dari kami. Mungkin bisa ditutup oleh Wira Andani. Baik, demikian untuk presentasi FRI 039. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.